usia, ya. Jadi usia di atas 60 tahun, ada multipatologis, tampilan klinis yang tidak khas, adanya polifarmasi dan adanya fungsi organ yang menurun serta gangguan status fungsional dan gangguan nutrisi, ya. Jadi kita lihat bahwa di Indonesia kita masukkan usia lanjut itu di atas 60 tahun. WHO menyatakan lansia di atas 65. Ya, kalau Amerika, United States mengatakan lansia di atas 70 tahun. Jadi mereka 60 tahun ke atas masih bukan lansia. Coba kalian lihat di sini kita 60 tahun sudah mulai pincang-pincang jalan pakai tongkat dengan berbagai penyakitnya. Ya, tapi ada 60 tahun masih kuat lari, masih kuat jalan. Nah, itu belum tentu masuk ke geriatri. Tapi kalau dia memiliki gejala klinis seperti ini, baru kita sebut seorang geriatri. Nah, saya mau bahas mengenai bagaimana yang disebut multipatologi. Nah, ini kita bisa lihat multipatologi itu adalah multi berarti banyak, lebih dari satu. Patologi berarti penyakit. Jadi kalau kita sebut multipatologi berarti memiliki penyakit lebih dari satu penyakit. Ya. Apa akibatnya karena punya penyakit lebih dari satu? Berarti obat-obatannya banyak. Berarti multifarmasi, ya, lebih dari satu obat. Kapan disebut polifarmasi? Bila memiliki obat lebih dari 5. Untuk geriatri kita sebut polifarmasi adalah bila obatnya lebih dari 5. Jadi multipatologi berarti ada hipertensi, ada diabetes cukup. Ada osteoartritis, ada katarak cukup, ya. Jadi multipatologi. Dan biasanya penyakitnya itu adalah yang degeneratif kronik. OA, hipertensi, diabetes, stroke, jantung, PPOK, LBP, prostat, ya, katarak. Jadi semua itu penyakit-penyakit kronik rata-rata yang dimiliki oleh lansia. Beda sama kalian usia muda, nggak ada yang OA, nggak ada yang spondylosis, ya, jarang katarak dan lain-lain, diabetes juga jarang, ya, seperti itu. Kemudian pada lansia geriatri akan memiliki daya cadangan faal yang sudah menurun. Jadi fungsi organ sudah menurun, ya. Punya mobil baru 6 tahun kemudian banyak nih masalahnya. Kalau kita punya mobil, ya lansia juga begitu. Otaknya mulai atrofi, ototnya atrofi, paru-parunya sudah mulai gampang tersesat, ginjalnya fungsinya menurun, hatinya fungsinya menurun, semuanya sudah menurun, ya. Tapi seandainya ada yang jual onder deal-nya manusia, ya diganti. Kan mobil baru, mobil bekas kuno kan disuruh ganti. Dok, Bapak rusak nih kampas rem Pak. Oh iya, ganti. Gampang kalau barang, tapi manusia kan tidak. Ya udah berusaha bertahan dengan rem seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau mobil sudah lama sering masuk bengkel, lansia sering masuk rumah sakit. Ya, seperti itu. Kalau lansianya tidak fit, nah, gitu ya. Karena kita mengharapkan lansia Indonesia akan fit, robust, not frailty, bukan frailty, ya. Oke, kemudian biasanya normal untuk usianya, ya. Jadi biasanya itu lansia itu kayak gini contoh, dok, saya kalau malam hari suka ke kamar mandi kencing-kencing. Itu normal bagi mereka. Kalau kalian dibilang kalau masuk jam 11 malam kencing-kencing, itu udah normal. Nah, yang kedua, dok, saya kalau malam tidur paling 4 jam, minta obat tidur. Nah, itulah lansia itu memang susah tidur di malam hari. Jadi kalau kalian lihat misalnya bapak kalian atau nenek kalian misalnya sudah lansia atau ada keluarga yang sudah lansia, rata-rata banyak tidurnya. Oh biasa saya bangun dok, tidur ke jam 10, bangun ke jam 3 subuh. Jadi lansia memiliki waktu tidur menurun 2 jam dari waktu sehari-harinya. Jadi kalau kalian dari sekarang sudah suka begadang, menderita kok nanti lansia. Ya kalau sekarang 5 jam tidur, 3 jam dia kok tidur nanti lansia.
Makanya jangan suka begadang. Ya, karena 2 jam waktumu akan berkurang untuk tidur di saat lansia. Kenapa demikian? Mungkin Tuhan juga sudah memproses supaya kalau kalian lansia sering-sering sholat malam. Iya enggak? Ya itu nih edukasiku ke pasien. Bilang nggak usah Miki minum obat tidur. Pokoknya bangun Miki sholat malam Miki. Memang Tuhan itu sudah proses seperti itu supaya kita lebih mengingat Tuhan pada saat kita lansia. Oke, kemudian biasanya mudah gagal pulih, fail to thrive. Why? Jadi biasanya itu lansia itu kalau habis sakit saja langsung 1 minggu dirawat di rumah sakit, pulang ke rumah kursi roda dulu, susah dimakan sendiri, susah berdiri sendiri. Beda kalau kalian paling bilang, dok masih oleng-oleng kak kalau jalan. Tapi kalau lansia karena dia ototnya gampang mengecil, gampang atrof, jadi dia agak susah berjalan. Jadi dia fail to thrive, gampang susah sembuh kembali. Ya, jadi itulah yang kita takutkan kalau lansia terlalu lama dirawat. Jadi kalau lansia itu harus cepat diintervensi dan cepat dipulihkan kembali, karena kalau terlalu lama intervensinya, lama pulihnya. Ya. Jadi tapi masalahnya lansia biasanya suka menunda-nunda ke dokter. Itu masalahnya. Mau dibawa ke dokter, takut kak, disuruhkan nanti opname, takut kak nanti ditahu semua penyakitku. Nah, nanti sampai ke kita di rumah sakit parah nih. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah di lansia adalah adanya gangguan dari status fungsional. Ya, bagaimana gangguan pada status fungsional? Jadi biasanya lansia itu ada tanda-tanda dari penyakit akut, ya, dan merupakan fase penyembuhan yang lambat. Jadi biasanya contoh, kalau kalian ada tipes, pasti langsung demam tinggi kan, muntah-muntah, diare. Lansia kena pneumonia, infeksi paru, gejalanya bukan demam, gejalanya tidak batuk. Apa gejalanya? Dok itu mama saya dok selalu mau tidur terus, ngantuk terus. Kok ngantuk terus? Oh itu mungkin ada infeksi, ada kondisi akut, paling sering seperti itu. Atau dia mengeluh tidak mau makan. Dulu dok bisa dihabisi 1 piring, tapi datanya tidak hilang nafsu makannya. Jadi kalau ada lansia mengeluh seperti itu, pikirkan ada kondisi akutnya, ya. Jadi jangan sampai dia ada gangguan kondisi akut seperti itu. Yang kedua, contohnya lagi lansia, ada dong suka pikun nih akhir-akhir ini, atau suka ngamuk-ngamuk tidak jelas. Nah, hati-hati, jangan langsung cap kikodong, pikun, jangan cap langsung stres. Ada kasus saya, pasien wanita usia tua mau haji, tapi bermasalah gara-gara HbA1c-nya lebih dari 7. Sedangkan syarat haji itu adalah kurang dari 7, kurang dari 8 lah masih diterima. Nah ini HbA1c-nya 12, jadi puskesmas merasa oh ini nggak bisa. Setelah itu BD tiba-tiba batal gara-gara dibilang dia mengalami gangguan psikotik akut, stres. Stres BD dibilang tidak bisa pergi haji, jadi langsung dia suka marah, suka menangis tiba-tiba, suka apa dan lain-lain. Datang ke saya setelah beberapa bulan. Saya terpikir, loh, waktu datang sama saya, waktu bilang itu dia sebelumnya dibilang tidak bisa berangkat, baik-baik saja. Kenapa dia jadi begini? Ada stres itu dok, karena tidak bisa pergi. Bilang tidak mungkin, tidak ada itu orang stres begitu, hanya begitu langsung stresnya luar biasa. Maksud saya adalah kalian sebagai dokter sebelum memikirkan fungsional, pikirkan organik terlebih dahulu. Ternyata dia pasien stroke. Bayangkan loh berapa bulan stroke cuma dibilang stres. Dia stres, dia stroke. Jadi dia suka ngapung, suka menangis, karena stroke. Di sini ada stroke. Tiba-tiba hemiparesa. Ada hemiparesa sedikit. Saya curiga stroke ini
Pak. Jadi itulah bahayanya kalau langsung mencap sesuatu itu, masalah itu pasti langsung fungsional. Jangan selalu berpikir memang begitu. Dulu, pastikan dulu bukan organik, ya. Ya ada misalnya kayak pasien selalu sakit sekali perutku, tapi USG apa semua normal, lab semua normal apa dan lain-lain. Tapi pikirkan dulu, kita harus memikirkan organik dulu, baru kita mau bilang konsul ke psikiater. Ya seperti itu ya. Jadi psikiater itu terakhir kalau memang tidak khas gejala organiknya. Kemudian gejala dan tanda penyakit klasik berubah. Tadi saya sudah jelaskan ya. Lansia itu kalau infeksi biasanya cuma tidak mau makan, selalu mau tidur, atau tiba-tiba suka marah-marah, atau bahkan dia pikun, lupa sapa anaknya, lupa sudah pernah bikin ini tapi dia bilang belum pi. Nah itu kalau dia tiba-tiba begitu, jangan langsung bilang sudah mulai tua. Pikirkan dulu, jangan sampai ada kondisi akut, infeksi kah, atau gulanya naik kah, atau hipertensi kah, atau dehidrasi kah. Pikirkan dulu seperti itu, ya. Baru berpikir bahwa dia masuk ke kondisi demensia. Penyakit biasanya tumpang tindih sehingga menyebabkan poliformasi. Jadi biasa lansia itu ada diabetesnya, ada hipertensinya, ada kolesterolnya, ada asam urat, banyak obatnya dok. 6 minum setiap hari. Jadi kalau ke rumah sakit itu bawa 1 kantong plastik besar untuk obat, ya. Susah juga, soalnya kalau ada dikasih 1 kantong plastik besar, kan itu 1 bulan. Dikasih 7 hari sedikit-sedikit, nanti mengeluh. Kasih 1 bulan, mengeluh juga, bilang terlalu banyak obat, ya kan? Lucu. Kemudian biasanya akan terjadi gangguan status nutrisi. Jadi kalau kalian lihat lansia itu paling banyak kan selalu mengalami sarkopenia atau kehilangan massa otot. Ya, jadi dia akan kekurangan massa otot. Jadi biasanya itu lansia itu kan kurus, ya, atau bahkan gemuk. Tapi lemak semua isinya, bukan otot. Makanya kita harus meningkatkan massa otot pada lansia. Makanya kalian lihat Adelai, binaragawan kita, itu tahu ya Adelai ya. Zaman dulu mungkin zaman saya sih itu binaragawan terkenal Adelai. Dia kan sekarang masih massa ototnya tinggi tuh. Kalian tahu umurnya dia itu lansia gitu. Dia masih bagus badannya, masih kuat jalan dan berjalan. Karena ototnya bagus. Jadi untuk mencegah masalah kalian di usia lanjut, tingkatkanlah massa otot kalian mulai dari sekarang. Jangan malas jalan malas exercise. Jangan mau pergi ke Indomaret di depan Unismu naik motor. Cari makan jalan. Jangan cari makan di depan menyeberang di Unismu naik motor. Ya tapi hati-hati juga ya nyeberang ya. Jadi kondisi akut itu bisa seperti adanya gangguan menyebabkan karena gangguan fungsi kognitif, depresi, instabilitas, imobilisasi, dan inkontinensia urin. Ini adalah kondisi-kondisi akut yang biasanya terjadi pada lansia. Tiba-tiba hanya berbaring di tempat tidur, jatuh patah tulang atau nyeri pinggang. Jadi apa digigit di tempat tidur saja kan, berbaring tidak jelas. Habis jatuh tiba-tiba susah berjalan, harus pakai tongkat, ya. Pusing, berputar, vertigo, jadi dia jalannya agak mau jatuh. Bisa menyebabkan depresi. Kebayangkan itu orang depresi lansia ya. Dulu katanya pejabat, banyak uangnya. Sekarang mau beli handphone baru susah. Dulu iPhone Pro Max setiap tahun ganti. Bisa jadi depresi. Atau bahkan jadi ngompol, inkontinensia urin karena infeksi, demam tinggi, dia tidak bisa ke kamar mandi sehingga dia hanya kencing di tempat tidur. Dapat cucunya yang durhaka, kasih bahasa-bahasa lagi tempat tidur. Saya bisa disuruh mama mencuci. Nah seperti itu ya. Jadi contoh pasien BPH 64 tahun datang ke rumah sakit, jalan, pulang meninggal. Lansia itu susah sekali dirawat. Hati-hati. Ini biasa orang bilang ya deh,
datang baik-baik ke rumah sakit, kok meninggal, dokternya ini malpraktek. Ya pertanyaan saya, kenapa dibawa ke UIRI pertama kali? Berarti masih ada masalah kan? Yang namanya lansia itu masalahnya itu mungkin awalnya bagus, tapi lama-lama bisa parah ya. Datang dengan fraktur kolum femoris 76 tahun, datang ke rumah sakit sadar, bilang bisa meninggal karena komplikasi, baru lama, infeksi, pneumonia, nosokomia, karena stroke tiba-tiba di rumah sakit. Pernah saya kejadian seperti itu, cuma masuk pneumonia, tiba-tiba apes kena stroke. Saya yang stres. Kok tiba-tiba dari bagus mau pulang, tiba-tiba kesadaran menurun? Betul, pernah kejadian 70 tahun. Stroke lagi, kasihan aku, stres gue. Padahal baik, ini mungkin dikasih pulang. Nah itu ya, yang seperti itu. Jadi cardiovascular disease, hypertension, pulang medis, masuk lagi sebulan atau bahkan 2 minggu datang ada lagi keluhan lain. Bahkan sudah terjadi biasanya luka di punggung, kontraktur dan gizi buruk. Mengapa? Waktu di rumah sakit masih dilayani sama perawat, digantikan pampers apa dan lain-lain. Di rumah sibuk semua kerja, sibuk apa dan lain-lain, sehingga dibiarkan aja dia pampersnya diganti mungkin 1 kali dalam 1 hari atau 2 kali, terus tidak ada yang mau bantu bolak-balikan pasien. Nah itu ya biasanya susahnya merawat pasien lansia. Makanya ada sekarang kan istilah perawat lansia kan, karena lansia itu kayak bayi, butuh perawat juga, butuh babysitter. Kok kau di waktu kecil dikasih babysitter sama mamamu, nanti kalau kau tua mamamu, kau tidak carikan dia juga pendamping. Kalau kau sibuk, kau tidak sibuk, ya baik-baik ya. Tidak apa-apa carikan pendamping, kan hanya carikan pendamping untuk selama berada di rumah ya. Cuma ada yang bayar mahal. Kalau bicara doa kok sama jika waktu dicarikan babysitter waktu kecil mahal toko itu dibayar 3 juta berapa tuh gaji babysitter itu sekarang ya. Jadi ini adalah penyakit yang paling sering pada lansia. Paling sering pasti sendi, sakit badanku, sakit lututku, sakit ini kok. Nah masalahnya lagi tidak bisa sembuh. Datang ke kita pasti datang sakit lutut, sakit badan, sakit apa. Saya juga pribadi malas Kak kalau ada keluhan artritis. Kalau ada pasien datang lansia dengan artritis, di senyum-senyum bisa aja, dikepul-kepul bisa aja supaya dia senang. Karena memang tidak bisa, maksudnya obatnya apa sebenarnya kan, hanya kasih anti nyeri, tapi nanti dia akan mengeluh nyeri ya. Belum ada kabar dokter Lisa? Oke lanjut. Berarti bisa cepat pulang kalau tidak jadi dia mengajar. Kemudian yang kedua hipertensi ya, kardiovaskular. Bisa karena biasanya masuk sesak, bisa karena diabetes, hiatus, stroke, TBC, patah tulang, kanker ya, cancer ya utama juga ya. Ini yang masalah paling berat kalau lansia kena cancer. Kemudian dan masalah activity daily living. Maksudnya activity daily living yaitu ganti bajunya, tidak bisa masak, tidak bisa makan sehari-hari, jalan harus dibantu, ya itu namanya masalah dari activity daily living. Nah, makanya setiap lansia ketika kita mau obati bukan hanya di terapi diagnosis penyakitnya. Jadi bukan hanya kenapa dia datang hipertensi, obati hipertensinya saja, tidak. Tapi kita harus kaji secara paripurna semua pasien lansia. Apa yang dikaji? Biopsikososialnya, kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya, status fungsionalnya, status nutrisinya, dan interaksi di antara semua asesmen yang kita nilai tadi. Ya, jadi biopsikososial. Jadi kita menelaah laboratoriumnya, mentalnya, kita menelaah pekerjaannya, keuangannya, dapat duit dari mana, dia pengusaha dok, uangnya jalan terus, ya. Dia ini YouTuber dok, masih banyak adunya dok uangnya, pokoknya selama masih diputar itu videonya di YouTube dia dapat uang terus. Nah seperti itu. Kemudian kita harus telah psikologisnya, depresi nggak dia sekarang di rumah?
Dia merasa hidupnya masih berarti nggak ini dia mau hidup atau tidak. Ya, jangan sampai dia masuk dengan cancer, dia sudah merasa putus asa, tidak ada keluarga yang mendampingi, merawat dia. Dia merasa di rumah sudah sendirian, itu harus dikaji. Jadi kita dokter juga akan memberi pelayanan sesuai, penanganan sesuai dengan masalah pasien tersebut. Lihat fungsional activity daily living-nya. Dia masak sendiri nggak? Mampu mencari makanan nggak? Dia mampu memasak nggak? Mampu mandi nggak sendiri? Ya. Nah, ini adalah sindrom geriatri. Nah, kalau kita bertanya sindrom geriatri, berarti kita harus ingat 14I tambah 1S. Tambah juga sekarang 1S ya. Nah, 14I itu berarti pertama adalah imobilisasi dan lupus decubitus. Jadi biasanya pada lansia masalah geriatri yang paling sering adalah hanya baring di tempat tidur. Kapan disebut imobilisasi? Bila tidak lebih dari 3 hari hanya di tempat tidur saja selama 3 hari. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi imobilisasi adalah berada di tempat tidur lebih dari 3 hari. Jadi pasien tidak pernah berjalan-jalan ke tempat lain lebih dari 3 hari. Pokoknya di tempat tidur saja. Kencing apa makan semua di tempat tidur. Ya. Kemudian lupus decubitus berarti komplikasi akibat imobilisasi tersebut. Yang kedua adalah inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin ini ada juga inkontinensia alfi. Inkontinensia urin berarti tidak mampu menahan kencing. Inkontinensia alfi berarti tidak mampu menahan buang air besar. Jadi sering mencret, sering kadang buang air besar di tempat tidur atau di jalan tiba-tiba ada bau, ternyata ini kakek-kakek ya. Kemudian biasanya kalau jalan ke kamar mandi kencing dia di jalanan. Nah, itu karena dia sudah mengalami gangguan inkontinensia urin. Yang ketiga adalah instabilitas jatuh daripada tulang. Ini biasanya kita gabungkan dalam satu kesatuan karena instabilitas itu faktor risiko jatuh. Ya, faktor risiko jatuh. Jadi dia biasanya karena lututnya bermasalah, karena matanya bermasalah, atau karena gangguan keseimbangannya bermasalah, maka gampang jatuh. Baru kalau lansia jatuh yang dikhawatirkan adalah fraktur. Karena kalau sudah fraktur apa yang terjadi? Imobilisasi. Kalau sudah terjadi imobilisasi apa yang terjadi? Lupus decubitus. Ada imobilisasi apa yang terjadi? Inkontinensia urin. Nah, nanti itu lansia itu satu ke satu dan ke satu. Jadi saling berhubungan. Ada interaksi antara penyakit-penyakit tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah inkognitif, gangguan kognisi, perubahan status mental. Ya. Jadi biasanya sudah mulai pikun atau demensia ya istilahnya kita. Kemudian yang kelima insomnia, gangguan tidur. Insomnia berarti susah tidur. Tadi saya sudah bilang kurang 2 jam dari waktu tidur normalnya. Yang berikutnya adalah imbalans elektrolit dan gangguan keseimbangan cairan. Imbalans elektrolit atau dehidrasi. Gampang sekali lansia dehidrasi. Jadi itu makanya kita harus pastikan lansia itu minum airnya cukup. Karena dehidrasi biasanya mengeluh sering oleng, sering pusing, sering sakit kepala. Ternyata karena dehidrasi doang. Ya. Yang berikutnya adalah gangguan regulasi suhu. Berarti adanya masalah dalam pengaturan suhu. Jadi biasanya itu suka sekali bilang dirinya panas atau suka dingin tengah malam. Padahal ya normal aja, nggak panas. Yang berikutnya adalah infeksi. Nah, infeksi ini berarti infeksi semua terserah. Paling sering pada lansia itu adalah pneumonia. Yang kedua infeksi saluran kencing. Ya, itu lansia sering pneumonia sama infeksi saluran kemih.
Jadi hati-hati pada lansia. Kalau tiba-tiba tidak mau makan apa, kemungkinan infeksi. Berikutnya adalah inanisi dan malnutrisi. Inanisi adalah penurunan asupan makanan. Inanition, makanan yang masuk kurang. Ya, kemudian akibat penurunan asupan nutrisi maka akan terjadi malnutrisi yang paling sering. Kemudian ada impaksi, ya, atau konstipasi istilahnya. Jadi ini kita pakai I semua. Ya, ada juga sebenarnya impairment of hearing and visual. Jadi gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Oke? Ya. Jadi pengkajian paripurna pada pasien geriatrik itu bersifat holistik, biopsikososial. Kita mau terapi kuratif penyakitnya, rehabilitatif, dan kalau bisa promotif dan preventif. Cegah infeksi berulang, cegah depresinya, cegah jangan sampai ulcus decubitus, cegah jangan sampai jatuh di kamar mandi. Ya, seperti itu. Kemudian kita harus kaji status fungsionalnya. Fungsional berarti kita kaji bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Di rumah sama siapa? Dia bisa makan sendiri atau harus ada bantuan orang atau tidak? Dia bisa minum obat sendiri atau tidak? Hati-hati kasih insulin lansia. Kalau dia mau ngotot harus dipakai insulin. Ini tidak. Teori HbA1c lebih dari 9 harus pakai insulin. Sekarang permasalahannya, lansianya bisa nggak nyuntik dirinya sendiri? Sebentar lalu mau pegang insulin, goyang-goyang begini tangannya, bagaimana caranya mau nyuntik? Ya kan? Seperti itu. Mau pakai kaki obat hisap untuk asma, dia tidak bisa menghisap, baru boleh kasih obat. Seperti minum jus, tidak kuat dihisap, kuat. Seperti itu. Jadi memang harus kita lihat secara fungsional. Yang kedua, status psikokognitifnya. Kita mau kasih obat gula, jangan yang terlalu sering minum. Kalau terlalu sering minum obat, dia nanti lupa. Saya sudah minum kayaknya obat tadi. Berapa ya obat yang saya pakai tadi? Jangan sampai nanti malah overdosis seperti itu ya. Biasakan usahakan kasih bantuan. Bu, saya bikinkan di jadwal. Kita di kalender nanti coba ini jadwal yang saya kasih, ini obatnya sudah minum atau tidak. Jadi kalau kita lupa, pokoknya setiap minum obat langsung coret jadwalnya. Jadi kita itu lansia paling lama sebenarnya harusnya diedukasi kalau kita berikan obat. Jadi dokter-dokter konsultan geriatrik itu biasanya satu pasien lansia bisa 20 menit, 30 menit diperiksa harusnya. Cuma kalau BPJS ya 5 menit. Ya banyak pasiennya di luar kan. Dengan tidak bisa menunggu pasien-pasien lansia itu. Pasien-pasien normal itu biasa sok sibuk dengan jamnya sendiri. Orang lansia senang dia diperiksa lama-lama, senang dia diajak cerita. Karena kalau pulang ke rumah gak ada teman ceritanya. Jadi kadang itu dia lebih senang ke rumah sakit daripada tidak ke rumah sakit. Dia bahagia ke rumah sakit karena ada yang bisa dia ajak cerita. Dia bahagia ke puskesmas ketemu teman-teman katanya. Nah itulah lansia. Kemudian pengkajian aset keluarga pasien. Jadi kita lihat bisa nggak dia bolak-balik ke puskesmas, bisa nggak dia ini bolak-balik berobat di rumah sakit, mau kasih resep obat, mampu nggak dia beli ini obat. Ini orang lansia tajir melintir atau rakyat jelata? Jangan kasih obat 1 juta, dia nggak mampu beli, ya seperti itu. Oke, kita bahas ya satu-satu mungkin. Jadi kita bicara imobilisasi dan lupus decubitus. Jadi kalian lihat di sini akibat fraktur, nyeri ya, nyeri lutut sampai tidak bisa jalan, atau dia tiba-tiba selalu mau tidur, penurunan kesadaran, akhirnya pasien lansia akan masuk ke kondisi imobilisasi. Apa yang terjadi kalau dia imobilisasi? Ini lebih komplikasi. Akan terjadi ulcus decubitus, akan terjadi trombosis vena, akan terjadi hipotensi ortostatik ya. Jadi kalau dia selalu balik, tiba-tiba mau duduk, pasti akan bilang, pusing saya, oleng. Sama kalau kalian nanti misalnya dirawat di rumah sakit, yang hanya pasang infus tidur terus, pas mau dibilang bangun, oleng kan dok. Ya, apalagi lansia. Ya. Kemudian ini juga pneumonia, ini yang lebih bahaya. Makanya tuh lansia itu biasa sudah duduk. Kenapa? Kalau dia hanya baling akan terjadi penumpukan sekret.
di paru-paru yang akan menjadi infeksi di kemudian hari. Ini akan bisa terjadi pneumonia. Ya. Oke. Kemudian akan terjadi kekakuan dan kontraktur dari sendi, ya, kekakuan dan kontraktur sendi. Jadi karena dia pernah bergerak itu lututnya, bayangkan itu pintu kalau dapat dibuka pasti keras, swapek, nah, seperti itu. Atrofi otot, nah ini yang paling susah. Ketika terjadi atrofi otot, menumbuhkan massa otot itu susah. Harus lagi dia angkat beban, latihan weight bearing, bayangkan itu lansia kamu suruh weight bearing exercise, angkat beban pak. Fitness ki, nah mungkin toh. Nah jadi biasanya ototnya mungkin mulai kecil, itu yang bahaya. Baru kalau ototnya kecil apa yang terjadi? Sama susah jalan. Harus lagi dilatih untuk berdiri, duduk, berdiri. Nah, kalau kalian mungkin bisa di squat begini, lansia mana bisa. Dan bahkan bisa terjadi infeksi saluran kencing, karena dia nggak kencing, pakai pampers. Nanti ya udah infeksi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke status fungsional. Oke ya. Kita masuk ke status fungsional. Nah, status fungsional itu adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas kehidupan dasar sehari-hari yang seharusnya dapat dilakukan secara mandiri, mewakili atau gambaran kondisi kesehatan secara umum dan kondisi medik teratasi belum tentu tidak tergantung bantuan orang lain. Jadi inilah masalahnya. Biasa itu anaknya pasien lansia tidak mau dibilang pulang di mamanya karena dia masa masih pakai ini NGT. Biasanya pasien stroke kan masih terpasang di sini selang, atau biasanya pasien lansia prostat biasanya masih pakai kateter pulang. Dia maunya sembuh total baru pulang. Nah, ini permasalahannya. Maunya orang stroke bisa jalan, bisa berdiri baru pulang. Gimana ceritanya dalam waktu singkat? Makanya itu biasanya perlu edukasi khusus, ya. Karena kalau terlalu lama di rumah sakit malah lebih bahaya lagi pneumonia, ya, infeksi nosokomial. Seperti itu. Kemudian sudah. Kajian status fungsional melakukan pemeriksaan dengan instrumen tertentu untuk membuat penilaian secara objektif. Jadi kita pakai ada kuesionernya. Jadi bukan cuma bertanya bisa jalan, bisa apa, bisa tidak. Tidak. Kita ada namanya kuesioner. Kuesioner yang kita pakai itu adalah indeks Bartle index, yang itu untuk menentukan activity daily living. Itu biasanya nanti kalau kalian di rumah sakit ada itu indeks Bartle di semua pasien itu dia akan tanyakan. Rumah sakit yang paling utama pengkajiannya harus dia bisa ada di dalam status itu adalah status activity daily living. Jadi ini ditanya memang, tapi biasanya yang bikin kalau di rumah sakit perawat. Kalian dokter juga harus tahu, ya. Jadi diagnosa medik, status fungsional kita rencanakan tata laksananya, ya. Dia tidak bisa menyuntikkan insulin, ya jangan kasih paksa insulin. Ya, seperti itu. Jangan terlalu banyak kasih obat, biar banyak penyakitnya. Kalau dia orangnya lupa-lupaan, pikun-pikunan, berikan obat yang menurut kalian paling penting. Nah, karena kalau lansia datang ke kita, apa keluhan tak pak? Nah sebutkan kau semua. Sakit kepala dok, oleh tak kalau jalan, sakit menelankan, sakit di bahuku, sakit di ini, kasih obat yang menurut kalian yang mana sih masalahnya? Betul-betul, ya. Kenapa dia mau berobat? Seperti itu. Peningkatan status fungsional untuk memberikan kondisi kesehatan, mempersingkat lama rawat, dan meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan dari pasien. Jadi ini adalah status activity daily living. Ini adalah indeks Bartle yang kita pakai. Jadi ada berbagai pertanyaan, ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi itu kita ada scoringnya masing-masing pertanyaan tersebut, ada nilainya. Kalau dia hanya bisa begini, ini skor maksimal, ya. Ini semua skor maksimal. Ada itu nanti di questionnaire-nya ada. Kalau dia hanya bisa begini, scoringnya 2, ya.
Nanti total itu yang paling bagus adalah 20. Kalau dia skornya 20 berarti semuanya sempurna. Kalau semuanya sempurna berarti mandiri. Nilainya begini itu ringan, sedang, berat, ya, dan lain-lain. Jadi ini kita bisa lihat ada seorang wanita usia 84 tahun, dia osteoporosis. Dia mengalami instabilitas jatuh, akhirnya mengalami fraktur femur. Fraktur femur berarti nyeri, tidak bisa jalan. Nah, ini imobilisasi akhirnya ada luka di pantat. Jadilah ulcus decubitus. Ini lukanya ya. Ini namanya ulcus decubitus. Ulcus yang terjadi akibat tekanan. Kalau ulcus decubitusnya masih begini, saya masih senang nih. Ini masih bagus ini ulcus decubitusnya. Bagus karena merah. Ada yang biasa berwarna hitam. Nah, ini bagus kalau merah. Ini mungkin sudah dirawat. Kalau tidak dirawat tidak sebagus ini. Jadi kalau saya lihat begini bagus ya. Beda kan kalau kalian mungkin ya kalau saya itu bagus ini lupusnya sudah bisa sembuh. Tapi jangan sampai pulang ke rumah tambah parah. Nah, jangan sampai di rumah sakit begini pulang ke rumah jadi parah lagi. Itu yang kita cegah. Makanya edukasinya penting. Selanjutnya ada istilah inkontinensia urin. Nanti ini sebentar kita bahas khusus ya mengenai inkontinensia urin. Jadi faktor pemicu yang paling sering yang akut itu adalah drip, delirium, restricted mobility, retention, infection, inflammation, impaksi, poliuria, dan farmakokinetik. Jadi ada impaksi, dia ada infeksi. Tidak bisa berak, bikin kencingnya terganggu. Makanya kalau ada pasien suka ngompol, tanya dulu. Beraknya bagaimana? Itu 1 minggu sekali. Jadi obati juga beraknya. Ya, karena tekanan dari usus bisa menekan buli-buli supaya dia kencing. Jadi impaksi, konstipasi bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin kalau penyakit kan disebabkan karena ini. Tapi inkontinensia urin bisa normal pada lansia akibat ini. Nah, ya, ini. Jadi dia bisa terjadi masalah perubahan dari proses menuanya sendiri. Jadi kapasitas kandung keminya udah kurang. Dulu bisa menampung 1 liter, mungkin sekarang 500 cc. Yang kedua adalah adanya otot dasar panggul yang sudah menurun fungsinya. Makanya kalau otot dasar panggulnya yang menurun masanya, kemampuannya, kita anjurkan senam Kegel. Kita suruh latihan senam Kegel, kita suruh juga latihan menahan kencing supaya otot dasar panggulnya kuat kembali. Ya. Yang ketiga kontraksi otot-otot kontraksi dari muskulus detrussornya itu sudah abnormal. Jadi kita latih tahan kencing, lepas, tahan kencing, lepas supaya membantu untuk memperbaiki kontraksi dari muskulus detrussor. Ya, residu urin kandung kemih biasa dia kencing karena ada prostat tersimpan di situ. Nah, residunya ini bisa merembes keluar sendiri, ya. Adanya hipertensi prostat dan ini saya bilang lansia itu urin di malam hari memang meningkat. Ya, jadi biasanya lansia sudah di USG, tidak ada di prostat. Kenapa suka kencing-kencing dok? Gula kak? Tidak, karena memang produk ini penyebabnya berarti normal, fungsional. Jadi apa yang dilakukan kalau begini? Ya edukasi sama melatih otot saja. Selama tidak ada ini. Kalau ada ini, terapi ininya dulu. Ya. Tapi ini jangan langsung bilang, oh memang normal, lansia suka ngompol, tapi kita harus terapi dulu. Nah, nanti inkontinensia urin ada berbagai macam. Ada tipe stres, urgensi, tipe overflow, tipe campuran. Nah, ini nanti saya bahas khusus sebentar. Yang saya punya materi ya inkontinensia urin. Oke, terus ada dehidrasi, jatuh, fraktur, decubitus, dan depresi. Ini adalah komplikasi akibat inkontinensia urin. Jadi terlalu banyak kencingnya, dia dehidrasi lansia, gampang dehidrasi. Ngompol, licin jalanan, dia jatuh sendiri karena ngompolnya. Atau misalnya dia buru-buru jalan ke kamar mandi karena mau kencing, takut ngompol, akhirnya dia kepleset dan jatuh. Akhirnya kalau jatuh, fraktur. Kalau misalnya fraktur, imobilisasi,
jadi dekubitus. Atau kalau dia pakai pampers misalnya, dia selalu ngompol, dia pakai pampers, baru dia imobilisasi, hanya baring doang di tempat tidur. Kok bayangkan itu kalau pampers basah kan akan menjadi kelembaban untuk kulit. Nah itu juga faktor resiko terjadi lupus dekubitus. Ya jadi secara anunya bahayanya inkontinensia urin ya ini semua. Apalagi yang terjadi? Depresi, stres. Loh, kenapa suka sekali Kak ngompol? Anakku suka marahi Kak. Malu, atau dia bahkan malu. Kan orang kalau ngompol malu lah. Kalian kalau ngompol pasti tidak mau kasih tahu temanmu. Keluar kita cerita tadi. Kalau masa di celananya tinggal bilang, Dede kesiram kan tadi air di wastafel. Nah seperti itu. Ya, berikutnya adalah instabilitas, jatuh dan patah tulang. Ya, jadi instabilitas, jatuh dan patah tulang itu biasanya ini disebabkan juga ya pasti ada dua, bisa patologis atau memang fisiologis. Fisiologis kenapa ya perubahan ini? Panjang langkah menurun ya, jadi kalau kita melangkah kan bisa begini, lansia mungkin begini ya, pendek-pendek. Yang kedua lingkup sendi ankle yang menurun ya, keterbasasan dalam muskuloskeletal, rotasi spinal berkurang, input sensorik yang menurun, respons motorik yang melambat, dan ayunan lengan yang menurun. Jadi itu kan biasanya kita begini kalau jalannya sudah beginilah. Kalau lansia beda jalannya, jadi makanya itu biasanya gampang terjadi jatuh pada lansia. Tapi ada penyakit patologis. Penyakit patologis paling sering kardiovaskuler, jantung, ya. Dia tiba-tiba hipotensi ortostatik, oleng, vertigo, jatuh. Atau stroke, kena stroke, masalah vaskular di otak, jatuh. Artritis ya, sendinya lututnya sakit, gampang jatuh. Kondisi ortopedik lain, misalnya ada patah tulang atau masalah lainnya yang menyebabkan dia harus dibantu untuk berjalan. Instabilitas jadi jatuh akan terjadi komplikasi. Komplikasinya adalah fraktur. Fraktur akan menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri menyebabkan imobilisasi dan ini juga akan menyebabkan gangguan asupan makanan dan cairan. Jadi gara-gara instabilitas saja jatuh, fraktur, jadi imobilisasi, jadi inanisi dan imbalance elektrolit. Bayangkan loh, semua masalah sindrom geriatri yang saya jelaskan tadi bisa saling berhubungan, berinteraksi. Berikutnya infeksi. Ya, jadi kita akan pahami mengenai infeksi. Jadi kalau lansia itu ada faktor predisposisi terjadinya infeksi pada lansia. Yang pertama karena imunitasnya, ya. Daya tahan tubuhnya turun. Ya. Yang kedua nutrisinya memang sudah terganggu. Yang ketiga adalah komorbiditasnya. Jadi masalah innate immunity-nya juga sudah ada terganggu. Jadi kalau imunitas sudah menurun itu karena atrofi dari timus. Jadi timus itu kan sudah semakin tua semakin atrofi. Usia muda saja 12 tahun, 14 tahun timus yang memproduksi antibodi itu akan mengecil, ya. Kemudian akan terjadi perubahan respons sitokin, efek komorbid dan jumlah sel T-nya pasti akan menurun pada lansia. Ini semua merupakan faktor predisposisi terjadinya infeksi pada lansia. Jadi lansia gampang infeksi. Akibatnya kalau terjadi infeksi akan menyebabkan tampilan infeksi yang tidak khas. Demam sering tidak muncul karena kita tahu kalau demam itu ada faktor endogen, pirogen, endogen, interleukin apa dan lain-lain yang merupakan termostat akan baca. Kalau itu semua terganggu ya dia tidak demam. Pada lansia biasa kalau infeksi tidak demam, atau bahkan dia hanya confusion, bingung-bingung. Tadi dia sudah makan. Habis itu dia lupa dia makan lagi. Nah itu seperti itu. Jadi dia tiba-tiba mengalami demensia akut ya. Kemudian dia biasanya mengalami yang paling sering ini anoreksia dan penurunan asupan makan, malas makan. Jadi kalau dengar nenekmu malas makan, hati-hati jangan sampai ada infeksi. Jadi dengan baik-baik paru-parunya sampai ada rongki. Karena paling sering lansia infeksinya adalah pneumonia. Jadi bukan kalian pikir tipes kalau lansia. Kalau kalian saya pikir tipes kalau lansia paling sering saya pikirkan adalah pneumonia.
Kemudian status kognitif dan status emosional. Ya ini ya kita tahu ya, lansia gampang terjadi penurunan daya ingat. Makanya ada kelompok yang ada itu bajunya itu atau di mana-mana selalu mengatakan jangan maklumi pikun. Pikun itu bukan perlu kita cuma bilang oh layak. Tidak. Pikun itu bisa diobati. Ada obatnya untuk demensia. Jadi kalau itu sebenarnya jangan langsung putus asa tidak minum obat. Ada kita obati supaya dia tidak semakin. Penyebabnya biasa terjadi gangguan status kognitif dan emosional pada lansia itu paling sering karena adanya memori yang terganggu, gangguan persepsi, gangguan proses pikir dan fungsi eksekutif yang menurun. Jadi lansia itu gampang biasanya, makanya ada biasa itu lansia itu kalau mandi demensia, dia mandi itu biasanya kan kita kalau mandi itu buka mandi dulu baru mandi. Lansia beda, mandi dulu kan buka baju. Itu kalau demensia, itu demensia parah. Ya, maka itu biasa kalau dibilang itu demensia itu orang atau yang kita takut Alzheimer, ya Alzheimer itu kan pasti menurun. Dan pasti sudah ditahu bagaimana prognosisnya pasien Alzheimer. Makanya kalau film-film bule itu kalau dia deteksi dirinya Alzheimer, nah suruh bunuh diri karena pasti nanti dia tidak mengetahui siapa yang merawat. Dia seperti orang baru, tidak mengenal siapapun dan dia seperti bayi. Dia akan tergantung total sama caregiver-nya. Ya. Jadi gangguan kognitif itu akan menyulitkan anamnesis, mempengaruhi compliance pasien, ya, sehingga mengganggu kondisi psikologis juga. Dia bisa menyebabkan depresi, ya. Kemudian ini adalah beberapa instrumen yang bisa kita pakai. Ada abbreviated mental test, ada MMSE, ini yang paling sering kita pakai di rumah sakit untuk mengetahui status kognitif dari pasien lansia. Lalu ada juga untuk mengetahui status emosional, jadi kayak depresi enggak, kita pakai GDS, Geriatric Depression Scale. Ada semua scoringnya. Ya. Jadi MMSE itu alat bantu penapisan gangguan kognitif yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Nilai prediksi positif 93%, prediksi negatif 95%, mutlak dilakukan pada semua pasien geriatrik. Nah, GDS ini alat bantu penapisan gangguan depresi atau penyesuaian terdiri atas 15-30 pertanyaan, telah diuji kesahihan dan keandalannya. Ya, seperti itu. Belum ada kabar ya? Dr. Ihsan? Lanjut lagi. AMT ya, abbreviated mental test. Ini scoringnya ya. Jadi umur, dia tahu berapa tahun, dia sudah sekarang jam berapa, ini siang, pagi, malam Pak. Nah, dia tahu. Bapak tinggal di mana, tahun berapa ini, saat ini Bapak berada di mana, dia tahu dia di rumah sakit atau di rumah atau di mana. Ya. Jangan sampai di rumah sakit tak bilang di rumah. Atau ini tempat kerjanya anakku. Nah, seperti itu. Ini kalau dia bisa jawab ini semua, nilainya masing-masing 1. Jadi kalau dia nilainya 10, dia normal. Kalau dia di bawah 8, gangguan kognitif baik sedang maupun berat. Ini kalau MMSE ada masalah orientasi, registrasi, atensi kalkulasi, recall, bahasa eksekutif, ini semua ditanyakan. Disuruh baca dan jadi ini kayak kita, kok jangan bacakan, dia yang kerja sendiri, dia harus baca, dia bisa baca kayak ini. Mohon pejamkan mata. Jadi dia baca, mohon pejamkan mata, tapi jangan kau yang bacakan. Jangan kasih contoh. Bapak bisa baca ini, tolong dibaca dan dilakukan sesuai dengan instruksinya. Jadi biasanya kalau dia mengerti kognitifnya, oh dia suruh pejamkan mata. Tapi kalau demensia dia tidak tahu mau diapain. Tunjuk misalnya tunjuk mata saya. Itu kalau dia tidak tahu ya. Oke. Tulis satu kalimat gambar 2 buah segi 5. Ini dia harus melakukannya sendiri ya, tidak boleh dibantu. Dicontohkan ya. Kemudian ini adalah scoring dari Geriatric Depression Scale. Kalian bisa lihat di sini ada yang bold ya. Ini boldnya. Kalau dia bold itu nilai depresinya 1. Jadi tidak semua ya itu bagus. Jadi ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda? Ya pasti jawabannya kalau iya, itu bagus. Tapi kalau tidak, nilai scoringnya 1. Karena
karena dia di bold di sini. Jadi ada apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan bidang kesayangan Anda? Kalau jawabannya ya, berarti dia scoring untuk depresi. Iya kan? Seperti itu, nanti bisa baca sendiri. Ini ya, bisa dibaca sendiri. Jadi kapan dikatakan depresi? Bila skornya lebih dari 10 sudah pasti depresi. Tapi kalau 5 sampai 9 kemungkinan besar depresi. Jadi ini cuma scoring. Ingat ya, scoring hanya untuk screening. Jangan langsung seperti Menkes mengatakan PPDS itu semua depresi. Padahal baru pakai score screening, belum tentu dikaji. Dan scoring apa dah pakai? Malnutrisi, ini malnutrisi ini biasa pada lansia itu terjadi massa lemak yang menurun, aktivitas fisik menurun, dan asupan proteinnya menurun. Tidak bisa memakan daging, tidak mau makan daging, makan apa di rumah? Ada gitu, sayur kelor. Terus proteinnya apa? Tidak ada. Itu hati-hati ya. Ya, jadi itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya biasanya pada lansia itu ada nih gangguan gigi gerigi. Makanya saya biasa pada lansia bertanya, dok bisa nggak makan daging? Kasih makan nih. Kenapa? Tidak bisa gigit daging. Dia mau makan, kasihan kan makan dagingnya berapa sih? Ya kan? Nah, beda sama kalian. Datanglah kalian ke all you can eat barbecue. Hampir semua itu daging. Itu tidak ada masalah. Sebenarnya daging itu tidak ada masalah sih kalau dipanggang ya. Yang penting betul-betul bagian daging yang tanpa lemak. Karena protein terbanyak itu adalah daging, tenderloin. Daging khas dalam. Ya, itu adalah tempat terbanyak kita masukkan protein. Yang kedua, protein terbanyak adalah dada ayam. Sedangkan yang kalian suka paha atas, bukan dada ayam. Kalau kita mau cari daging protein ya dada ayam yang kalian makan. Ya? Nah masalahnya ayam ya kalau masalah bilang ini banyak lemaknya, untuk kulitnya. Kalau kulit lemak ya kulit. Atau diapain? Crispy, ayam goreng tepung. Nah itu baru bukan protein yang didapat, tapi karbon, lemak dan protein bersama-sama. Ya. Nah, kemudian karena obat-obatan ini malas makan juga biasa ya, obat-obatan mengganggu metabolisme dan depresi, demensia, faktor sosial ekonomi, yang tajam melintir, sultan, makanannya bisa enak-enak, kalau yang tidak ada uang, makanannya seadanya, cukupnya apa yang ada di masa ya, tergantung apa masakan, mau minta dibelikan apa, tidak mau dibelikan anaknya, tidak ada uang pak, seperti itu. Jadi akan banyak akan terjadi gangguan imunitas, status fungsional yang menurun, dan menghambat penyembuhan luka dan menyebabkan peningkatan dari mortalitas. Jadi status nutrisi itu bisa kita peroleh dari pengkajian status, yaitu anamnesis gizi, ya, lakukan anamnesis gizi, kita lakukan termometri, ini pasti kalian tahu, IRT dan kebalipatan kulit ya, PLK, dan kemudian biokimia, Hb dan albumin. Jadi biasanya pada pasien lansia kalau terjadi penurunan Hb dan penurunan albumin, malnutrisi itu pasti lansianya. Mama ini kurang gizi, biasa begitu tuh. Banyak itu dokter spesialis datang berobat mamanya ke kami penyakit dalam, ternyata kurang gizi di mama tadi. Perlu banyak makan lah, karena mamanya kan sibuk nih, jadi tidak memperhatikan makanannya. Anaknya bilang, aduh saya juga malu dok kalau bilang bapak saya ini kurang gizi. Kita masa dokter orang tua kita kurang gizi. Nah, inilah tadi saya menyatakan bahwa ya semua pasien lansia itu perlu dilakukan pengkajian dan dicari interaksinya. Nanti kalau kalian jadi misalnya pleno, ya modul PBL, kalian harus bisa membuat lansia itu apa sindrom geriatri yang ada pada lansia tersebut. Dan bagaimana hubungannya? Kasih contoh. Bagaimana mulai dari instabilitas menyebabkan jatuh menyebabkan faktor menyebabkan imobilisasi. Imobilisasi bisa menyebabkan hipotermia. Di sini tidak. Hipotermia bisa menyebabkan infeksi akutnya. Oke, dari imobilisasi akan terjadi ulcus decubitus, akan terjadi trombosis vena dalam, akan terjadi pneumonia. Ulcus decubitus akan menyebabkan
penurunan kesadaran karena infeksi berat, sepsis, ya, trombosis vena, pneumonia bisa menyebabkan infeksi berat sehingga menyebabkan kesadaran yang menurun. Bayangkan. Kemudian ISK sendiri bisa menyebabkan penurunan kesadaran. ISK akan menyebabkan sering kencing menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan konstipasi karena airnya kurang, maka dia akan susah buang yang besar. Konstipasi nanti dia bisa jadi apa ya? Dari belanja. Oke. Oh, kemudian apa lagi? Kesadaran menurun bisa menyebabkan depresi, dehidrasi ya. Seperti itulah. Jadi intinya adalah semua masalah pasien geriatri itu pasti ada hubungannya, pasti berhubungan satu sama lain. Jadi banyak masalahnya. Dan jadi biasanya pada pasien uji skenario pasien geriatri itu pasti ada begini semua. Dan kalian harus bisa bikin pengkajian tersebut. Jadi pada pasien geriatri itu akan ada tim terpadu geriatri dan ada fasilitas dari geriatri. Jadi kita tim terpadu geriatri. Jadi fasilitas rumah sakit itu harus ada tim terpadu dari geriatri. Tim terpadu ini itu biasanya dipimpin oleh penyakit dalam atau kalau ada subspesialis geriatri ya subspesialis geriatri. Nanti kerjasama dengan rehabilitasi medik, psikiatri, ya, perawat geriatri, ahli gizi atau dokter gizi, dokter gigi, konsultan yang berhubungan dengan penyakitnya. Kalau stroke kerjasama dengan neurologi. Kalau dia fraktur kerjasama dengan ortopedi, ya. Kalau dia prostat kerjasama dengan urologi. Seperti itu. Jadi itu kita kerjasama, ya, dengan departemen lain. Nah, fasilitas itu yang paling minimal itu untuk pasien geriatri itu biasanya ada poliklinik geriatri dengan fasilitas home care. Karena kita tahu pasien geriatri itu pulang tidak sembuh, pasti membutuhkan perawatan lanjutan di rumah. Jadi akan ada home care-nya. Nah, kalau yang lengkap akan ada ruang rawat atau geriatri. Kalau semakin lengkap akan ada ruang rehabilitasi geriatri. Semakin lengkap lagi dia punya rumah sakit, maka akan terjadi day hospital. Jadi day hospital itu seperti penitipan anak. Hari ini dibawa ke rumah sakit, dia beraktivitas di situ, kita tinggalkan dulu pergi kerja. Nanti pulang kerja, jemput itu lansia, dibawa pulang ke rumah. Itu namanya day hospital. Ada lagi nursing home itu mungkin panti jompo ya, kita sebut biasa panti jompo. Ya, jadi dia tinggal memang di situ. Jadi memang macam-macam itu kalau lansia ya. Jadi jangan sampai selalu berpikir memberi ke panti jompo lansia itu tidak pernah bagus. Jangan selalu berpikiran seperti itu, ya. Karena kalau memang kalian sibuk atau memang tapi ya, tetap ya namanya lansia itu perlu kita jaga, perlu kita bantu, ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali, yang lebih baik dimasukkan panti jompo daripada ditelantarkan di rumah. Ngerti? Ya kenapa? Karena di panti jompo itu ada aktivitasnya, ada yang layani, banyak temannya. Jadi mereka biasa lebih bahagia di situ daripada hanya di rumah ditelantarkan oleh anak. Ya, jadi jangan langsung bilang kalau ada orang masukkan panti jompo langsung itu anaknya bahagia. Tapi daripada ya seperti itu. Jadi sebagai penutup, penilaian pasien untuk mendengarkan diagnosa medik geriatri itu tidak cukup hanya dengan diagnosisnya saja. Jadi jangan cuma datang kenapa hipertensi, udah hipertensinya yang kalian obati pasien lansia. Tidak, kita tangani dulu semua. Penata laksanaan pasien geriatri tidak hanya pada aspek kuratif, tetapi kita selalu mencegah terjadinya kembali penyakit tersebut atau kembali terjadinya komplikasi yang lebih berat dari penyakit tersebut. Atau kalau sudah terjadi komplikasi, kita rehabilitasi supaya bisa kembali ke kondisi sebelum dia sakit. Ya. Pengkajian status fungsional, psikokognitif, dan nutrisi sering penting dilakukan tenaga kesehatan untuk pencapaian fasilitas pelayanan dan fasilitas hidup pasien geriatri yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang
1 jam berarti habis zuhur ya, jam 1 ya. Ya, selesaikan langsung, nanti ada urusan, jadi habis zuhur aja, kita mulai jam 1 sampai jam 2 ya. Ya, kalau dokter bisa sebentar bisa jam 2 ke atas ya, konfirmasi dulu, seperti beliau bisa jam 2 ke atas kan. Kalau tidak ada berarti ya alhamdulillah hari ini pulang. Iya kan? Nah, nanti jam 1 kita kembali ya, jam 1 di sini ya. Oke. Terima kasih.